Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ari. Apa kabar Pak Ibnu? Alhamdulillah baik Pak Ari. Sehat aja Pak? Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Tujuan saya kesini Pak Ibnu, tujuannya ingin supervisi akademik, tapi akademik bukan berarti mau menilai Pak. Ya kita di sini mau saling sharing dengan sistem coaching. Jadi kita sama-sama sharing, saling membantu di mana kompetensi kita itu semakin tergali, kompetensi pembelajaran kita semakin lebih baik agar saling tukar pendapat, tukar ide dan tukar masukan tadi. Jadi tujuan saya kesini yaitu seperti itu Pak. Jadi kita saling sharing mengenai proses pembelajaran agar lebih baik. Baik, akhirnya akan saya supervisi nanti mengenai pembelajaran Pak Ibnu nanti di kelas. Jadi ada 3 tahap Pak, ada pra-observasi, kemudian observasi waktu Pak Ibnu nanti mengajar, dan juga pasca observasi. Baik, ini kita memasuki pra-observasi dulu Pak ya, mengenai pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti apa Pak? Oke. Sebelumnya Pak Ari, saya kebetulan ngajar di manajemen MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kebetulan saya ngajar di mata pelajaran ekonomi bisnis. Jadi di ekonomi bisnis itu tujuan pembelajarannya siswa memahami ilmu ekonomi dari segi pelaku ekonomi, perilaku konsumen, perilaku produsen, dan jenis-jenis pasar yang pertama. Kedua, memahami bentuk badan usaha dan lembaga keuangan. Ketiga, memahami rencana usaha. Terus keempat, memahami e-commerce dan dasar-dasar pemasaran. Jadi tujuan pembelajaran ekonomi itu Pak Ari. Jadi siswa itu membentuk paham apa sih yang dimaksud dengan ekonomi, paham dengan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi itu ada namanya produsen, distributor, dan konsumen. Jadi itu ada jenis-jenis pasar, berbagai jenis-jenis pasar yang akan kita jelaskan, dan badan usaha, BUMN, BUMD, gimana bergeraknya, apa yang dilakukan, dan seterusnya, dan sampai kepada UKM, usaha mikro menengah, dan e-commerce. Jadi anak-anak memahami betul ilmu ekonomi dari dasarnya Pak ya. Siap. Dari pengerti ekonomi, kemudian dasar-dasar ekonomi tadi, kemudian pelakunya sampai pelakunya juga Pak ya. Jadi anak itu memahami itu, agar memahami dari dasar ekonominya Pak ya, sampai pelakunya. Baik, ya Bapak tadi kan sudah menyampaikan tujuan-tujuannya tadi. Pengembangan apa yang akan Bapak, area pengembangan apa yang akan Bapak munculkan atau Bapak capai nanti? Kalau di dalam pembelajaran ekonomi, dan muluk-muluk saya tarik kebenaran pengembangan supaya yang ingin dicapai ke siswa itu yang saya lakukan, supaya siswa itu paham kalau misalkan kenapa di pasar itu harganya bisa naik turun, itu hal kecil Pak di dalam ekonomi. Jadi anak-anak tuh banyak yang belum sampai mengerti, oh iya kenapa bisa naik harganya, oh iya kenapa bisa turun, kenapa setiap lebaran naik, kenapa setiap setelah lebaran turun lagi. Nah itu anak-anak sampai sini itu masih belum paham. Nah jadi pengembangan yang saya ingin capai itu siswa itu cuma harus tahu sekedar hal yang kecil yang di masyarakat atau yang dia lakukan di lingkungannya, itulah ekonomi sesungguhnya. Itulah yang kalian secara sadar nggak sadar manusia itu yang kalian lakukan kegiatan sehari-hari, itulah kegiatan ekonomi. Jadi pengembangan yang ingin saya capai itu supaya dia tahu tentang kegiatan ekonomi itu satu. Kedua, di dalam ekonomi juga dia harus tahu gimana cara mengelola usaha menengah atau UKM, gimana cara suatu saat ketika dia lulus dia mengerti, oh usaha UKM itu begini, apa yang harus saya lakukan, tekniknya gimana. Nah dan itu Pak yang dilakukan jadi pengembangan dalam ekonomi itu siswa itu
diharapkan sih mengetahui apa sih itu ekonomi dan dia mampu terjun di dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Oke, jadi kalau boleh saya tarik garis merahnya itu anak-anak betul paham dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari dan masyarakat Pak ya. Nah, Jadi paham betul apa yang terjadi di masyarakat itu. Jadi satu garis dengan teori tadi Pak ya. Benar. Teorinya mengenai pemahaman ekonomi, Iya. pengelolaannya, kemudian pelakunya. Jadi anak-anak betul paham betul pengendalian ekonomi sampai ke implementasinya kepada masyarakat Pak ya. Nah, jadi lebih pengembangannya pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan tujuannya, terus kemudian area pengembangan yang ingin dicapai dari anak-anak, terus kemudian tentu Bapak perlu strategi Pak agar anak itu bisa betul-betul paham dan bisa dari pemahaman itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Bapak tadi bilang, anak itu paham kenapa kok di pasar itu bisa naik turun harganya, terus kemudian anak itu juga dari pelaku dari ekonomi itu di pasar itu di dunia kerja tiap hari dari kewirausahaan Pak ya. Iya. Apa Pak strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau di dalam pembelajaran strategi yang saya terapkan sih lebih kepada proses kolaborasi berkelompok. Jadi berkelompok itu siswa itu menganalisis berita. Itu yang sering saya lakukan Pak, menganalisis berita-berita yang ada berkaitan tentang ekonomi. Itu kita menganalisis, itu berkelompok, berkolaborasi, berkelompok. Satu kelompok itu bisa 4 atau 6 orang atau 5 orang. Tergantung jumlah siswa dan tergantung mana juga, kelengkapan siswa juga. Jadi yang saya terapkan sih menganalisis berita-berita yang berkaitan sama ekonomi itu satu. Supaya apa? Supaya paham, oh sekalinya ini yang dimaksud Pak Ibnu tentang ekonomi. Ini yang dimaksud kenapa sih bisa naik turunnya harga. Itu satu, menganalisis dari sumber berita. Kedua, yang biasa saya terapkan sih biasanya hal simpel seperti kalian lihat ke kantin sekolahan, apa yang dilakukan? Adakah terjadi kegiatan ekonomi di situ? Itu hal kecil Pak. Misalnya nih, orang berbelanja, ada yang menjual, itu masuk dalam kegiatan ekonomi yang langsung tuh. Siswa-siswa tidak sadar sekalinya, oh iya ya, selama ini setelah tiap saya beli, saya melakukan kegiatan ekonomi. Jadi langsung menganalisis, melihat, observasi dia melihat, oh ini yang dimaksud kegiatan ekonomi. Hal-hal kecil begitu. Terus strategi selanjutnya, biasanya saya kasih ke siswa itu untuk mempresentasikan hasil yang dia amati, yang hasil yang dia lihat dari hal kecil tadi, yang dilihat dia presentasikan, dia sampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan disitulah terbentuk paham kenapa dia mempelajari ekonomi, apa tujuannya dia belajar ekonomi, cara membangun UKM gimana, cara melihat, nanti di situ muncul karena adanya observasi. Jadi di dalam ekonomi itu sampai ke situ sudah termasuk strategi supaya dia paham betul apa ekonomi itu. Yang simpel saya bisa lakukan itu. Menarik sekali Pak ya. Jadi strategi yang Bapak Ibnu tadi berkolaborasi dengan menganalisis berita, kemudian dari hasil menganalisis anak langsung mengobservasi langsung Pak ya, bisa di pasar atau bisa di kantin ya. Ternyata anak semakin paham artinya dari hasil itu, hasil menganalisis observasi langsung, anak-anak kemudian Bapak suruh presentasi Pak ya. Jadi boleh dibilang ini project basic kan Pak ya. Strategi project basic kan, jadi anak-anak menggunakan project ya, menghasilkan project, tetapi dari hasil menganalisis dan mengobservasi langsung. Sangat menarik sekali Pak. Dari pemaparan Bapak tadi, tujuan, kemudian pengembangan, strategi, kira-kira akan Bapak praktekkan kapan Pak? Mungkin kalau saya praktekkan, biasanya kalau saya ngajar akan saya praktekkan itu sih Pak Ari. Kalau dibilang waktunya itu kapan, sebenarnya akan selalu saya praktekkan cara metode belajar berkelompok gitu, berkolaborasi itu. Jadi ya mungkin saja bisa hari ini, mungkin saja besok, dan itu bisa. Jadi waktunya sebenarnya selama ini sudah Bapak praktekkan Pak ya. Jadi nanti saya mau izin untuk observasi di saat ini materi ini Pak ya. Siap Pak. Jadi saya juga ingin melihat gimana sih asik serunya
materi ekonomi bisnis ini dari Pak Ibnu, dari strategi-strateginya tadi ternyata sangat menarik. Semoga bisa menumbuhkan semangat anak ya, jadi anak itu jadi senang sekali kalau misalkan dia langsung praktek Pak ya, kemudian observasi. Baik Pak Ibnu, sepertinya sesi praobservasi sudah, nanti saya mohon izin juga ikut observasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Oke, semoga kita baik, sehat selalu. Semangat ya belajarnya. Masih pagi. Jadi kita akan belajar ekonomi bisnis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya ingin tahu dulu yang tidak hadir. Ainul Nurjana, Haji Fitri, Alifia Salsabila, Anisra Bahar, Ardis, Khairul Nisa, Christine Wardari, Nabila Salsabila, Naila, Nur Amelia, Nur Laila, Rizka, Rayyan, Raihan, Rindu, Satria, Selviana, Sofia, sakit. Kita doakan semoga temannya sembuh. Amin. Wahyu Adila, Yana, ya, Jara. Oke, alhamdulillah hampir semuanya turun. Yang sakit didoakan lekas. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen kasih tahu lagi ke kalian. Kalian masih ingat apa itu ekonomi? Coba salah satu bisa bantu. Apa sih yang dimaksud ekonomi yang menurut kalian pahamin? Bisa? Silakan. Gak apa-apa, bacakan aja. Yang silakan. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan umum. Oke. Ekonomi itu adalah, kesimpulannya, ekonomi itu adalah gimana cara kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita dari sumber daya yang terbatas. Jadi yang kalian pelajarin itu gimana sih caranya kita bisa hidup dengan sumber daya yang terbatas, memenuhi kebutuhan. Contohnya kalian butuh makan, perlu apa? Perlu uang untuk membeli peralatan makan, beli makanan. Uang jumlahnya terbatas, perlu dicari. Kebutuhan seperti kita bisa punya baju, kita makan, kita bisa ke sekolah, kita bisa punya motor dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan manusia. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu seperti uang, kita bekerja dan seterusnya, menghasilkan. Itulah pemuas kebutuhan. Sampai sini sudah paham? Oke. Jadi ekonomi itu adalah mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada, yang sedikit. Oke? Jadi itu yang dimaksud dengan ekonomi. Nah, saya tanya lagi, kalian tahu siapa saja pelaku ekonomi? Coba.
produsen itu konsumen, distributor. 3 itu adalah pelaku ekonomi. Kenapa dibilang pelaku ekonomi? Tanpa adanya 3 itu kegiatan ekonomi nggak bakal berjalan. Contoh, akankah kalian sudah ingat ada namanya produsen atau produksi? Itu apa? Memproduksi suatu barang. Distributor mendistribusikan suatu barang. Konsumen mengkonsumsi suatu barang. Kita bayangkan ketika salah satunya itu nggak ada, akankah jalan kegiatan ekonomi? Tidak ada kan? Contoh, nggak ada yang memproduksi suatu barang. Terus gimana cara konsumen untuk bisa mendapatkan barangnya? Sedangkan nggak ada barang. Contoh ini, spidol. Spidol ini nggak ada yang buat. Kita pengen spidol. Apakah kita bisa mengkonsumsi spidol? Tidak. Nah terus, gimana kalau misalkan nggak ada distribusi? Saya bikin spidol, saya mau jual, terus nggak ada yang ngantarkan, nggak ada yang distribusikan. Apakah bisa kalian mengkonsumsi? Tidak. Nah itulah pelaku ekonomi yang simpelnya, yang kalian sudah pahami. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Itulah pelaku ekonomi. Yang sering kalian lihat apa contoh kegiatannya, seperti di mana? Kantin, pasar sendiri. Itu ada yang jual, ada yang beli, ada yang mendistribusikan. Ya kan? Ya. Makanya ekonomi itu kita harus paham ekonomi dari hal terkecil yang bisa kita lihat. Seperti kalian ke sekolah, sadar nggak sadar kalian ke sekolahan itu masuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mengkonsumsi. Apa Pak contohnya Pak? Kita imajinasi. Kalian ke sekolahan naik motor. Adakah yang perlu kalian beli? Ada. Bensin. Kegiatan apa? Mengkonsumsi. Kalian ke sekolahan kegiatan mengkonsumsi. Ya. Berarti apakah manusia itu melaksanakan kegiatan ekonomi? Yang melaksanakan kegiatan ekonomi secara tidak langsung, secara tidak sadar kalian. Jadi ekonomi itu dari hal yang terkecil. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan menganalisis kegiatan ekonomi dari sumber berita-berita yang ada. Mungkin kita bagi kelompok saya tunjuk aja. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi kita bagi kelompok, kita cari berita ekonomi, kalian tentukan berita ekonomi apa yang ingin kalian bahas. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Kenapa harga ayam sama daging ketika lebaran harganya naik? Bertanya kan kalian kan? Oh iya, kenapa setiap mau lebaran harga naik? Iya kan? Kalian merasa nggak? Nah itu dari hal kecil. Kita akan mencoba menganalisis kenapa hal-hal ekonomi tersebut bisa terjadi. Oke, sekarang saya minta kalian beri kelompok. Bapak sudah paham tentang apa itu? Ambil dicari sekalian. Kenapa teh buah daun banyak yang jual? Orang mau beli walaupun harganya mahal. Kenapa kopi itu setiap dibilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang mengapa minyak goreng jadi langka. Saya bertanya-tanya, apa minyak goreng langka? Tingginya permintaan dan menurutnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia. Sementara itu, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pelanggan.
Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan ke temannya? Coba aja, ya silakan. Ya, begini. Tadi soal apa? Minyak gorengnya langka kan? Yang membuatkan minyak goreng langka itu apa? Ayo Pak. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng di Indonesia adalah terbatasnya produksi kelapa sawit. Jadinya, Apa alasan pemerintah? Apa yang akan terjadi jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi? ya bantu jawab boleh, bantu jawab boleh. Kalau dari penyebabnya, Oke. Nah, oke, kita apresiasi dulu untuk temannya. Ya, silakan moderatornya tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari yang dianalisis berita masalah ekonomi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kenapa sih harga minyak goreng itu naik kemarin itu naik? Satu, karena jumlahnya sedikit. Dua, karena pendistribusiannya tidak sampai kepada konsumen. Jadi apa? Jadi harganya naik, permintaannya naik, dan yang dibutuhkan itu sedikit. Jadi harganya naik. Ya, itu yang saya bisa tutup. Kita apresiasi lagi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sini ingin menjelaskan dan masih menganalisis kami tentang harga bawang naik saat hari-hari tertentu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian. Saya Nanditi. Saya Ida. Baik, setelah memperkenalkan kepada kami, saya langsung menjelaskan kenapa harga bawang naik di hari tertentu. Harga naik ya karena stok kemarin di pedagang terbatas akibat perburuan pasokan dari pengepul atau petani terpengaruh cuaca sering hujan deras. Ada juga karena kenaikan permintaan di momen hari raya Lebaran untuk mencari keuntungan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dia tadi menjelaskan karena cuaca buruk yang menyebabkan bawang itu nggak bisa tumbuh, bunganya jadi sedikit panennya. Terus dia juga menjelaskan bahwa ada pengepul yang curang menumpuk suatu barang, jadi harga itu bisa jadi naik. Ada yang tanya? Silakan tanya. Jadinya kalau apa bawangnya itu di kalau Eropa, jadi kan orang-orang nggak bisa konsumsi bawang. Ada alternatifnya nggak? Selanjutnya, kalau misalkan bawang itu dibeli oleh satu pihak, di Dan mana yang lain. dan lain-lain. Apakah itu seperti benar Pak? Ada teman yang lain bisa bantu jawab kalau misalkan Saya lagi. Saya akan jawab. Saya Ya. akan ngomong apa? Nah, Jika abang bawang merah besar di Indonesia, maka penampilan yang dilakukan adalah jenis bawang lain seperti yang saya sama seperti Anda bisa menggantikan bawang merah dengan bawang bombay. oke. Berarti dengan alternatifnya adalah mengganti kebutuhannya harus bawang merah dirubah ke bawang bombay. Bukan mencari permasalahan ekonomi apa yang harus diperbaiki. Ya mungkin nanti akan saya bantu jawabkan. Kita apresiasi dulu temannya. Oke, tutup, silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sudah berapa kelompok yang sudah maju ke depan. Mungkin
sangat baik, luar biasa. Nah, hasil analisisnya. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu gimana kita bisa melihat satu kesimpulan dari kegiatan sehari-hari. Ya, itu penting supaya kita ngerti, kita tahu, supaya kita sadar, oh iya, oh begini, oh begitu. Ya, saya minta apapun yang kalian lakukan, belajarlah untuk terus menganalisis dari kegiatan kalian sehari-hari. Mungkin pelajaran kali ini itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan lagi berkaitan tentang ekonomi? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke pasca observasi Pak ya. Tadi saya amati waktu observasi luar biasa Pak Ibnu, dimana penyampaian pembelajarannya. Kemarin waktu pra observasi Bapak menyampaikan beberapa tujuan, ternyata sudah terlaksana dengan baik selama saya amati Pak ya, observasinya dari tujuan yang Bapak harapkan dari anak-anak. Kemudian Bapak memberikan strategi yang sesuai dengan yang Bapak harapkan, yaitu dengan kolaborasi, terus kemudian berkelompok, dan anak-anak menganalisis dari kelompok, akhirnya bisa mempresentasikan. Ya, diharapkan anak-anak tujuan pembelajaran tercapai. Ya, ada beberapa catatan dari saya Pak. Itu tadi salah satunya yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan dua arah Pak, sudah bagus Bapak ya. Jadi ada tanya jawab dari guru ke siswa dan tanggapan begitu sebaliknya. Ada bagus sekali. Kemudian tujuan tadi sudah Bapak sampaikan dan sudah tercapai dari yang saya amati, dan Bapak runtut dalam menyampaikan pembelajaran dari pendahuluan, bagaimana menyapa anak, berdoa, kemudian intinya menyampaikan materi dan proses pembelajaran hingga sampai penutup. Nah, ini ada beberapa catatan juga dari kita ini Pak. Ada beberapa, yang pertama yaitu mengenai kompetensi sosial emosional anak yang perlu lebih kita sama-sama tingkatkan Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri, apakah sudah cukup dari Bapak melakukan kompetensi sosial emosional kepada anak yang telah Bapak lakukan kemarin? Kalau sosial emosional mungkin tadi ada sedikit kekurangan, di mana kurangnya supaya siswa ini, supaya emosionalnya mau belajar terlebih dahulu tuh belum ada peningkatan. Jadi kita sebelum belajar itu kan memberi tahapan ice breaking atau apa, supaya emosionalnya itu terbangun mau belajar, memiliki daya tarikan untuk belajar. Mungkin itu yang masih perlu saya tingkatkan lagi Pak Ari. Mungkin dari segi, mungkin kita pacu dengan namanya ice breaking, dengan semangat apa, dengan kita ketawa-ketawa, mungkin kita bikin teka-teki silang dulu, tanya jawab dulu, atau dan seterusnya. Mungkin itu masih ada yang harus kita baikkan lagi mungkin dari saya. Oh itu Pak ya. Jadi kompetensi sosial emosional, kalau Pak Ibnu ini menyadari mungkin perlu lagi ditambah lagi Pak ya. Walaupun Bapak sudah menanyakan apa kabar, itu kabarnya, tapi sebenarnya perlu ditambah lagi menurut Pak Ibnu ya. Tadi seperti kayak speaking, terus kemudian tanya aja apa tadi, teka-teki silang ya tadi. Nah, memunculkan metode ini, memunculkan emosional daya tarik di dalam pembelajaran. Oh ya, itu yang ada ditingkatkan lagi lah. Mungkin tadi belum penerapannya masih ya ada, mungkin secara tidak langsung dengan kegiatan. Nanti mungkin seterusnya akan kita coba perbaikin lagi. Kemudian ada lagi Pak yang perlu saya garis bawahi mengenai
pembelajaran berdifferensiasi. Nah, karena kita ini kan kurikulum merdeka, jadi bagaimana kita pembelajaran berpihak kepada murid, sedangkan murid itu kan memiliki kemampuan yang macam-macam, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Bagaimana tadi menurut Bapak belajar mengenai berdiferensiasi ini, Pak? Apakah Bapak sudah sempurna atau perlu diperbaiki, Pak? Kalau yang perlu diperbaiki apa, Pak? Mungkin tadi masalah pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin kurangnya saya kurang memperhatikan siswa itu secara individu, Pak Ari. Bahwa yang kita tahu anak itu memiliki minat masing-masing, jadi kan harus ada patokan kita mempelajari siswa ini harus secara individu. Nah mungkin itu yang ada yang perlu ditingkatkan lagi, seperti siswa kan kita tahu ada yang senang ini, ada yang senang, contoh ada yang senang dia belajar itu dengan mendengarkan drama, ada yang senang dengan melihat gambar, melihat video. Mungkin itu yang belum diterapkan, dan mungkin itu Pak Ari di era sekarang kan harus kita. Ya mungkin itu aja, Insya Allah ya. Mungkin dari saya, mungkin dari Pak Ari lagi ada yang ingin tambahkan, nggak apa-apa, bisa Pak Ari. Nah, ya kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3, Pak ya. Iya. Ada konten atau konsep, kemudian proses, dan yang ketiga itu produk, Pak ya. Tadi saya perhatikan memang dari segi diferensiasinya belum nampak, karena itu walaupun timbal balik, tapi Bapak belum memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih kontennya apa, silahkan. Dan Bapak belum menyiapkan kontennya tadi atau konsepnya. Jadi Bapak bisa menyiapkan misalkan PowerPoint, siapa yang mau belajar, kemudian buku juga, siapa yang mau membaca buku. Karena ada anak yang mungkin suka membaca, tidak suka mendengarkan. Dan kalau introvert biasanya membaca, Pak. Ya, tapi kalau extrovert biasanya dia lebih tanya jawab tadi, tanya jawab, mendengarkan, kemudian dia bertanya yang belum paham. Itu biasanya extrovert. Tapi kalau introvert biasanya lebih membaca dia sebenarnya. Ada juga yang kinestetik, Pak. Dia lebih langsung aja, langsung tanya langsung ke orang yang bersangkutan, ke narasumbernya. Jadi bisa ke ini, tadi kan bisnis, mengenai bisnis kan, ekonomi bisnis. Jadi bisa langsung tanya ke pelaku bisnisnya, atau misalkan ke ini tukang kantin, Pak ya. Silakan bertanya gimana, apa sih yang naik turun dari penjualan yang Bapak jual ini, apa biasanya yang naik turun, apa penyebabnya, Pak. Jadi anak itu senang. Jadi memang dia pekerja lapangan biasa seperti itu, dia ini testing, Pak. Jadi nanti jadi tidak hanya di dalam kelas saja, ada yang di kelas, ada yang mungkin ada yang mendengarkan, ada yang menggambar juga, Pak. Dia lihat gambar, dan juga yang di lapangan. Itu masukan dari saya yang mengenai konten dan prosesnya hampir sama dengan konten tadi ya. Prosesnya anak-anak mencari informasi sesuai dengan keinginan mereka, masing-masing dikelompokkan sesuai dengan tadi diferensiasi anak-anak berbeda. Jadi kan anak-anak minatnya anak tadi berbeda-beda, kan kita kelompokkan sesuai mereka, kan kelompok sesuai dengan nomor urut absen, sesuai dengan namanya, bukan sesuai itu, tapi sesuai dengan minatnya anak. Kelompok yang suka mendengarkan silakan satu kelompok. Kelompok yang suka ingin langsung terjun ke lapangan siapkan satu kelompok. Ya, kelompok yang suka membaca silakan satu kelompok. Jadi dikelompokkan bukan kehendak kita, tetapi sesuai dengan minatnya. Kemudian produknya anak-anak diberi kebebasan, silahkan mengumpulkan tugas itu sebagai bukti bahwa kalian paham, misalkan ya paham dengan cara mungkin presentasi tadi udah bagus juga, cuma kan presentasinya tadi satu cara aja. Bapak bisa memberikan berbagai alternatif, bisa berupa gambar. Orang kan anak kan bisa juga menggambar, Pak. Minta menggambar, ya silakan. Itu masukan dari saya, Pak ya. Mungkin kalau dari pembelajaran saya tadi yang Pak Ari lihat tadi seperti ini kan, tadi anak-anak saya suruh menganalisis dari sumber berita. Mungkin sumber beritanya ganti video, mungkin bisa gitu Pak Ari ya, kalau dari prosesnya.
bisa juga. Nah, Baik Pak Ibnu, Nah. ini catatan saya yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, itu kan eh, saya sampaikan kepada Pak Ibnu ya, ada beberapa yang memang kayak pembelajaran yang menunjukkan kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu voice Pak, itu suara, di mana anak itu bisa menyampaikan gagasan. Yang kedua pilihan, jadi anak-anak itu boleh memilih apa saja seperti tadi diferensiasi tadi kan, pilihan dan juga ruang kelas juga bisa anak memilih bagaimana konsepnya dan juga kepemilikan, jadi anak-anak itu dilibatkan. Jadi kalau dari pembelajaran Bapak tadi, kira-kira apakah sudah ini menggunakan konsep pembelajaran menumbuhkan kepemimpinan murid? ya. Mungkin ini Pak. Mungkin tadi di dalam pembelajaran saya itu masih ada sedikit kekurangan, mungkin tadi yang seperti Pak Aris singgung tadi, mengarahkan kepada siswa untuk bisa menjadi pemimpin kan. Jadi mungkin dari segi satu tadi di pembelajaran saya tidak memberikan wewenang baca doa itu kepada murid, melempar itu ke murid, siapa yang mau memimpin baca doa. Itu kan secara salah satu contoh gimana cara menumbuhkan timbul rasa pemimpin kan, timbul rasa ingin mau bisa. Nah itu mungkin itunya kurang. Terus kurang diberikan kebebasan seperti Pak belajarnya berkaitan tentang ini gitu kan Pak ya. Mungkin intinya masih kurangnya, masih satu pihak saya yang menentukan begini gitu. Mungkin itu sih Pak menurut saya. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Arinya mungkin bisa lah. Oke, ya, jadi menurut Pak Ibnu dari penjelasan tadi Pak ya, bisa tangkap itu dari kepemimpinan bagaimana Bapak tidak memberikan pilihan untuk memimpin anak berdoa Pak ya, dengan berdoa tadi Bapak pimpin sendiri. Nah itu salah satu mungkin nanti bisa dilakukan untuk anak-anak Pak ya. Siap. Gitu. Dan juga pilihan kebebasan memilih materi Pak ya, dari cerita kamu saya. Nah ya kan dari pembinaan sebenarnya banyak Pak, sebenarnya dalam menumbuhkan kepemimpinan murid itu sebenarnya banyak konsepnya seperti tadi ya. Kesepakatan kelas juga, jadi anak-anak kita sama-sama sepakat di kelas, jadi kesepakatan itu dibuat oleh satu kelas. Nah, jadi anak-anak saling memberikan pendapat mau kelas seperti apa, sama tertib Pak, atau mungkin selama pembelajaran tidak main HP ya juga, atau mungkin tertib tidak buang sampah sembarangan. Jadi ada kesepakatan kelas sebelum dimulai, jadi yang membuat itu anak-anak semua ya, kita hanya sebagai wasit. Jadi itu salah satu contoh menunjukkan kepemimpinan ya. Terus Bapak tadi juga bilang ada anak yang memimpin berdoa, nah itu salah satu juga kepemimpinan, jadi suara ya, menyuarakan, dan juga kepemilikan. Jadi anak-anak merasa memiliki kelas kalau dilibatkan. Dilibatkan misalkan dalam kelompok itu anak-anak dilibatkan jadi ketua atau jadi sekretaris atau jadi moderator, jadi semua dijadikan punya peran seperti itu. Beberapa masukan dari saya mungkin, dan juga mungkin Bapak tadi juga mengevaluasi sendiri Pak ya, mengenai pembelajaran yang baru Bapak lakukan. Sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, cuma perlu ada catatan Pak ya. Oke baik, tadi kan beberapa catatan seperti pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi emosional, sosial dan emosional, dan juga pembelajaran yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi rencana ke depan apa Pak? Setelah ada evaluasi seperti ini. Mungkin rencana ke depannya benar, jadi kita mulai ini meningkatkan rasa siswa itu untuk ingin belajar dengan ya refleksi di awal dengan ice breaking, mungkin dengan game dulu atau gimana, game yang membawa dalam konteks pembelajaran teka-teki silang. Mungkin itu kali itu yang pertama. Mungkin yang kedua membangun emosional sudah, dan yang kedua berarti kita harus kita harus bisa memberi
siswa itu untuk berinisiatif seperti tadi menjadi pemimpin, bisa memimpin doa, dan itu tuh mungkin yang mungkin akan saya lakukan terapkan. Terus ketiga, memberi wewenang siswa untuk bersepakat untuk kelas mau duduknya seperti apa, mau kita mulainya dari mana, terus dari kebersihan gimana, kesepakatan untuk siswa tidak boleh memakai HP dan seterusnya, peralatan apa itu mungkin akan saya terapkan, dan saya akan kasih wewenang itu ke siswa supaya membangun kepemimpinan di kelas. Mungkin yang saya ingat saya mungkin itu saya, mungkin banyak sih cuman belum bisa terucap lagi baru mungkin itu. Siap. Nah, Oke. sebagian dari mungkin kalau ada nanti perlu ada manusia yang harus saling memperbaiki. Agar ke depannya lebih baik ya, demi pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, pada murid. Nah, jadi tadi Bapak mau merubah Pak, itu kapan Pak kalau boleh tahu? Kapan untuk merubahnya, mungkin next pembelajaran selanjutnya mungkin sudah setelah saya dievaluasi sama hari ini, dikasih pendapat, kita saling sharing, mungkin saling coaching, kita saling berbeda pendapat, saling bertukar pikiran. Ya, bertukar pikiran. Nah, ya mungkin insyaallah pembelajaran yang akan datang kita sudah mulai insyaallah kan Ya, bisa diterapkan, segera Pak ya. segera diterapkan walaupun satu persatu mungkin Ya, betul. ya, Ini. ditingkatkan Demi kebaikan demi kebaikan siswa. siswa ya. Nah, jadi sesegera mungkin ya Pak ya. Sesegera Sesegera mungkin. Agar apa yang hasilnya kalau terlaksana, Bapak perlu dukungan enggak Pak dari beberapa pihak gitu kan? Kalau dukungan sih ya perlu sih Pak, dukungan ini juga ibaratnya bukan hanya saya sebagai mengajar di mata pelajaran ekonomi, mungkin pelajaran lain juga mungkin menyamakan, memberi wewenang yang sama. Jadi akan sejawat lah. Akan Jadi sejawat, saling akan ya. sejawat dulu saling dukung. Maksudnya saling dukung itu dengan kita harus lebih meningkatkan bagaimana pendidikan itu untuk siswa lebih harus sama satu visinya, untuk ibaratnya semua ini yang kita lakukan untuk siswa itu Oke, ya Pak, semoga tujuan mulia ini bisa segera terrealisasi dan proses pembelajarannya semakin lebih baik ke depan. Oke, terima kasih waktunya Pak Ibnu. Terima kasih Telah mau menyediakan waktu untuk coaching ya, dari tadi pra, observasi sampai pasca ini Pak. Terima kasih, saya maaf kalau ada salah. Ya, tidak Oke, apa-apa. sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.